Halo, selamat petang saudara, bertemu lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Amerika Serikat dan Iran menurunkan tensi konflik dengan melakukan gencatan senjata. Salah satu poin yang jadi persyaratan adalah Selat Hormuz dibuka kembali. Apakah berhentinya perang selama 2 minggu akan berdampak pada perekonomian dunia? Sementara itu, meski Amerika Serikat Iran menyepakati gencatan senjata, Israel sebagai sekutu Amerika masih terus membombardir Lebanon dengan dalih menyingkirkan Hizbullah, faksi yang mendukung perlawanan Iran. Apakah ulah Israel ini akan mempengaruhi gencatan senjata? Kami akan temani Anda hari ini 9 April 2026. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Tifal Solesa. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Korps Garda Revolusi Iran merilis peluncuran gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Syahid Hasan Nasrallah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Serangan dilakukan usai Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan. Dalam gencatan senjata itu, Iran menyodorkan 10 syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Rentetan serangan udara Israel ke Beirut pada hari Rabu memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Serangan Israel terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Sejak diumumkan, Israel mengatakan kesepakatan gencatan senjata itu tidak mencakup Lebanon, meskipun mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Belum jelas apa yang menjadi sasaran, namun beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Sejak pecahnya perang Israel-Hizbullah pada 2 Maret, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu, lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Media Turki, Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazra di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pemantau atau CCTV. Asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran panik dan berlarian. Petugas darurat berjibaku mencari korban selamat di Beirut pada Rabu waktu setempat. Pemadaman api juga dilakukan setelah serangan dahsyat diluncurkan Israel ke ibu kota Lebanon. Pejabat Kota Madya Beirut Muhammad Beloza mengutuk rentetan serangan dan menyebutnya sebagai kejahatan. Pasukan Israel melancarkan rangkaian serangan mematikan ke ibu kota Lebanon, Beirut, dan di seluruh Lebanon Selatan kemarin. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel menewaskan 254 jiwa dan melukai lebih dari 1.000 orang. Usai serangan, pencarian korban di antara reruntuhan bangunan di Beirut terus dilakukan.
Upaya pencarian dan penyelamatan korban terus dilakukan di Beirut, Lebanon. Pencarian korban dilakukan setelah serangan Israel menghantam area komersial dan perumahan. Petugas penyelamat mencari korban selamat dan tewas pada Kamis pagi waktu setempat. Salah satu warga Beirut bilang, sebagian besar korban tewas dalam serangan tersebut adalah orang-orang yang tidak bersalah. مثل ما انك شايف دمر خربت البدايه نزلت بالعالم الدنيا عملت اشرب مثل كل مره مثل ما انك شايف راح ناس ابرياء هون وهيك كل مره بقول لك في حدا هون وما في حدا هون. Kepulan asap hitam membumbung ke langit Beirut, Lebanon pada Rabu waktu setempat atau beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan. Militer Israel mengatakan telah menyelesaikan serangan terkoordinasi terbesar dalam perang saat ini dan menghantam lebih dari 100 target Hezbollah dalam waktu 10 menit di Beirut, Lebanon Selatan dan wilayah Beka. Militer Israel mengklaim target yang diserang yakni pusat komando dan infrastruktur intelijen yang terletak di daerah sipil. Israel menuduh Hezbollah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Militer Israel dalam serangannya mengatakan telah melumpuhkan pasukan dari divisi anti-tank Hizbullah dan menghancurkan gudang senjata mereka di Lebanon. IDF juga melumpuhkan anggota milisi Hizbullah yang mengintai pergerakan pasukan Israel. Militer Israel memamerkan sejumlah pesawat yang terlibat dalam operasi penyerangan ke Beirut dan Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan pada pekan ini menyasar infrastruktur militer Hezbollah. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menuduh Israel menargetkan lingkungan perumahan padat penduduk dan mendesak sekutu untuk membantu menghentikan serangan ke negaranya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika. Serangan Israel ini melanggar syarat gencatan senjata yang diajukan Iran. אם להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Menteri Urusan Sosial Lebanon mengecam serangan Israel ke Lebanon meski gencatan senjata AS Iran sudah diumumkan. Ia mengatakan pemerintah Lebanon siap bernegosiasi dengan Israel untuk mengakhiri permusuhan. Unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not, including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate for honest behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we are ready, and there's calls and efforts being made as we speak.
Saudara Paus Leo menyambut baik kesepakatan gencatan senjata Amerika dengan Iran. Paus berharap agar konflik lain di seluruh dunia dapat diselesaikan melalui dialog. Seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Di lain pihak, Gedung Putih menanggapi laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Donald Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan itu merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Saat ini terjadi peningkatan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurut Caroline, apa yang dilakukan Iran berbeda dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Amerika meminta agar Selat Hormuz segera dibuka kembali. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal impeachment dalam pidatonya saat rapat kerja pemerintah. Presiden bilang impeachment dilakukan sesuai mekanisme yang diatur konstitusi. Kami hadirkan usai jeda. Bertemu kembali saudara, sebuah truk pengangkut tepung tapioka terbakar di tol Cikampek arah Jakarta. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian mesin. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun lalu lintas tol Cikampek macet. Truk pengangkut tepung terbakar di jalur tol Cikampek kilometer 51 wilayah Karawang, Jawa Barat. Api dengan cepat menghanguskan badan truk. Sopir truk langsung menepikan kendaraan saat mengetahui api mulai membakar badan truk. Api berhasil padam setelah petugas damkar serta jasa marga tiba di lokasi. Tim Inafis Polres Karawang bersama unit Pamapta Polres melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kebakaran juga menghanguskan 8 unit rumah warga di kawasan Queen Cerucuk, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Api diduga berasal dari bagian atas salah satu rumah warga, lalu merambat hingga menghanguskan 8 bangunan, 5 diantaranya rumah tunggal, sementara 3 lainnya adalah rumah petak. Warga mengaku sempat mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali yang diduga berasal dari elektronik ataupun gas LPG. Belum diketahui penyebab kebakaran, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kadang kita kada nyala itu. Kita kada tahu itu apakah itu dari kulkas, kita kada tahu kan, karena ada freon kan, kada tahu. Ada sempat berapa kali kedengaran? Kalau aku sih sempat dengar 2 kali aja, Bang. 2 kali kada kerasnya bunyinya. Apakah bunyi ledakan pecahan kacan? 8 sama di gang sebelah. 8 bangunan. Toko cat dan alat bangunan berlantai 3 di kawasan Rengas, Pulau Kota Medan, Sumatera Utara dilanda kebakaran. Dari keterangan saksi, diduga api berasal dari lantai bawah yang kemudian merambat ke atas.
Material di dalam bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat merambat dan membesar. Pemilik toko dilaporkan meninggal dunia. Sementara 2 pekerja dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Berita berikutnya, Saudara, sebanyak 8 tahanan Polres Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, kabur dengan cara memotong sel tahanan menggunakan gergaji besi. Kaburnya 8 tahanan dari sel Polres Bangka baru diketahui pada pagi harinya setelah petugas melihat jeruji sel rusak. Dari 8 tahanan yang kabur, 2 diantaranya telah kembali ke sel. 1 tahanan menyerahkan diri tidak lama setelah kejadian, sementara 1 tahanan lain ditangkap saat hendak melarikan diri menuju Pelabuhan Mentok Bangka Barat untuk menyeberang ke Palembang, Sumatera Selatan. Kaburnya 8 tahanan ini diduga akibat kelalaian petugas piket yang berjaga saat kejadian. Tim pengawasan internal pun telah turun melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap anggota yang berjaga di tahanan saat itu. Foto ke-6 tahanan yang masih kabur telah disebarluaskan kepada jajaran dan masyarakat untuk mempercepat proses pencarian. Ya, memang tadi kita lihat cek TKP ada 1 batang tralis yang digergaji oleh terduga daripada narapidana yang kabur tersebut. Ini kan ada kelalaian oleh anggota, mungkin ada pemeriksaan internal terhadap anggota yang menjaga dan piket mana? Ya, ini kita masih dalami kelalaian yang dilakukan oleh anggota khususnya piket pada saat malam itu, dan sementara masih diperiksa oleh Propam baik itu Polres dan juga Polda. Sementara di Solo, Jawa Tengah, sebuah rekaman video yang viral di media sosial merekam penganiayaan dengan senjata tajam terhadap seorang warga lansia. Peristiwa diduga terjadi pada Selasa lalu. Dengan TKP yang tak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, dari rekaman tersebut, polisi masih menyelidiki terduga pelaku, korban, serta motif penganiayaan. Polisi juga mencari sejumlah saksi serta barang bukti selain video yang viral. Pada saat itu ada saudara Uci sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada lelaki langsung menganiaya sehingga mengakibatkan luka. Dari motif awal yang diduga adalah ada hubungan cekcok sebelumnya sehingga ada motif pribadi. Beranjak ke kasus lain, Saudara, tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, mengaku siap jika diminta menjadi saksi kasus dugaan fitnah yang dilaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala. Hal itu disampaikan Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan saat melakukan wajib lapor sebagai tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy mengaku mendukung langkah Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan tudingan Rismon terhadap JK membiayai Roy Suryo 5 miliar rupiah untuk memperkarakan kasus ijazah Jokowi. Selain jadi saksi, Roy mengaku dirinya siap jika diminta menjadi ahli dalam perkara ini. Bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, cukup. Ya, makasih ya. Makasih ya semuanya. Enggak ada selesainya. Kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kala untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. Kita dukung statement Pak JK dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, menjadi membantu, apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala merasa terhina dengan tudingan dirinya membiayai Roy Suryo CS untuk terus mempermasalahkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena itu, Yusuf Kala mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rismon Sianipar dan sejumlah akun YouTube penyebar hoax tersebut. JK menyebut sangat menghormati Jokowi yang bersama-sama memimpin Indonesia di periode 2014-2019, sehingga tudingan membayar Roy CS 5 miliar rupiah adalah tuduhan yang merendahkan martabatnya.
penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Saya kira. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Menanggapi laporan JK terhadap kliennya atas penyebaran berita bohong, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah kliennya melakukan hal tersebut. Nanti di SPKT diuji, analisa dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan pelapor. Karena sejauh ini, klienku Rismon tidak pernah menyebut seperti yang di video-video beredar itu. Isu soal Jokowi yang membiayai Rosuryo CS untuk menggugat ijazah bukan kali ini saja bergulir. Sebelumnya, tahun lalu, Jokowi sendiri yang menyebut ada orang besar yang menjadi backing para penuding ijazah palsu. Menurut Jokowi, ada agenda politik, termasuk agenda pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat sempat dibawa-bawa dalam pusaran kasus ini. Ketika itu, kubu Jokowi sempat menyebut bahwa ciri orang besar adalah berbaju biru, yang kemudian membuat publik menghubung-hubungkannya dengan SBY dan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat membantah bahwa SBY menjadi backing dibalik terus bergulirnya isu ijazah palsu yang diserukan Roy Suryo CS. Nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Mengenai beredarnya sejumlah nama tokoh politik yang diduga berada di balik tudingan ijazah palsunya, Jokowi menolak berspekulasi. Ia juga tidak mau menuduh siapapun dan hanya ingin agar proses hukum tetap berjalan. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya. Artinya kalau untuk spekulasi itu kan muncul dari Rismon ya Pak, seperti apa tadi? Ya, tanyakan ke dia. Kini muncul lagi isu soal pendana penuding ijazah Jokowi. Dan isu ini muncul sejak Rismon memutuskan balik badan dari kubu Roy dan memilih jalur restoratif justice dengan meminta maaf kepada Jokowi dan juga putranya Gibran Rakabuming. Meski begitu, SP3 atas kasus Rismon hingga kini belum dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya. Terakhir, Rismon beserta para pelapor dan relawan Jokowi menandatangani kesepakatan restoratif justice di hadapan penyidik pada 2 April lalu. Tim Liputan Kompas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Saudara Polda Metro Jaya menerima laporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Laporan disampaikan Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur pada Rabu malam. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kamis siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan laporan terhadap pengamat politik Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi, disampaikan Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Saiful Mujani dan Islah Bahrawi diadukan pelapor dengan dugaan melanggar pasal penghasutan di muka umum dalam KUHP baru. Budi bilang laporan selanjutnya akan diteruskan ke penyidik. Ya benar, dilaporkan Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 waktu Indonesia Barat terkait pasal 246 Undang-Undang 1 2023. Laporan baru dibuat pastinya akan distribusi ke penyidik dan akan disiapkan Mindik Administrasi Penyidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal impeachment dalam pidatonya saat rapat kerja pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan. Presiden bilang pemerintah yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dapat diganti oleh rakyat. Namun Presiden mengingatkan ada mekanisme pergantian pemerintah yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui DPR dan MPR. Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai,
bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Berita lainnya, Saudara, puluhan rumah warga rusak akibat gempa bumi bermagnitudo 4,7 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan rumah warga di Desa Terong Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur rusak akibat gempa. Kepala BMKG Kupang menyebut gempa bumi yang terjadi ini merupakan akibat pergerakan seismik tergolong gempa bumi dangkal. Getarannya terasa hingga Kota Larantuka dan Kabupaten Lembata. Hingga siang tadi tercatat sudah terjadi 60 kali gempa susulan. Karena itu, warga diminta waspada dan menjauhi bangunan yang rawan roboh. Sementara Pemkab setempat tengah mendata kerusakan rumah warga di Pulau Adonara. Gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di Flores Timur 3 hingga 4 skala MMI dan di Lembata dengan skala intensitas 3 MMI. Hingga pukul 10.15 WITA telah terjadi sekitar 60 kejadian gempa. Amerika dan Iran sepakat gencatan senjata selama 2 pekan. Akankah proses ini akan mengakhiri perang di Timur Tengah? Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi. Dalam perspektif hukum internasional, gencatan senjata itu adalah pausing the button. Jadi hanya berhenti secara faktual sementara tanpa ada satu long-lasting peace agreement. Jadi sebenarnya kalau kita mau klaim siapa yang lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum perang, yang jelas bukan Amerika Serikat. That military objective, as the president said yesterday, as I said yesterday, has been achieved. Israel berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai diplomasi ini nanti malah melemahkan posisi-posisi tawar Israel, karena memang Israel berada pada posisi yang cukup kritis. Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan sejak Rabu pagi kemarin. Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan ini diharapkan bisa memberi waktu bagi proses perundingan untuk menghentikan perang. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan menerima 10 poin proposal yang diajukan Iran. Trump menyebut 10 poin tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk negosiasi berikutnya. Kedua belah pihak mengklaim kesepakatan gencatan senjata ini sebagai bentuk kemenangan di pihak mereka. Di satu sisi mereka bilang mau gencatan senjata, tapi di sisi yang lain, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengklaim sudah mencapai kemenangan. Kenapa saya bilang tadi poinnya bahwa Iran itu di sini sebenarnya dalam posisi yang lebih kuat? Karena ya, kalau kita cek pertama, sebelum perang, Iran itu di posisi yang dihakimi harus ini dan itu gitu kan ya, harus lebih patuh dan menuruti maunya Amerika Serikat. Pada saat itu Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Kenyataannya sekarang Iran sudah menguasai Selat Hormuz. Bahkan ketentuan yang diminta oleh Iran adalah legalisasi atau legitimasi penuh bahwa memang Iran berhak dan itu dijamin haknya dia untuk mengatur semua kapal yang lewat di Selat Hormuz, bahkan melibatkan peranan militer dari Iran di sana. Kemudian yang kedua, program nuklir.
Kenyataannya tidak ditemukan program nuklir yang bisa dibilang ya inilah programnya, tetapi kenyataannya Iran berkeras untuk tetap lanjut dengan pengayaan uraniumnya. Gitu. Jadi dan bahkan poin yang ketiga, pada saat kejadian ini Rusia dan China itu posisinya sebenarnya relatif lebih lemah daripada Amerika Serikat. Hari ini mereka berada di atas. Jadi sebenarnya kalau kita mau klaim siapa yang lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum perang, yang jelas bukan Amerika Serikat. Namun di tengah berlangsungnya gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel tetap melanjutkan perang dengan melancarkan serangan udara besar ke wilayah Lebanon. Israel menyatakan kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran tidak mencakup Lebanon. Dalam perspektif hukum internasional, gencatan senjata itu adalah pausing the button, jadi hanya berhenti secara faktual sementara tanpa ada satu long lasting peace agreement. Artinya apa? Para pihak hanya menahan diri terkait dengan penggunaan kekerasan senjata untuk menundukkan salah satu pihak. Kemungkinan yang kedua, dan itu pasti dipastikan, ketika para pihak ini tidak atau kurang menghargai ceasefire itu, dapat dimungkinkan kembali terjadi bentrokan atau timbulnya serangan yang baru. Nah, khusus terkait dengan Hizbullah dan Israel, ini menjadi satu poin penting terkait dengan isi gencatan senjata ini terkait dengan proksinya. Artinya ini tidak mengikat terhadap proksi kedua belah pihak ya, Prof ya? Tidak, karena para pihak ini tidak diikutkan. Namun demikian kita tunggu apakah nanti kesepakatan ceasefire di Islamabad Accord yang akan berlangsung ini mengatur secara detail dalam bentuk Memorandum of Understanding yang mengatur pihak atau proksi yang ada di Yaman, Houthi, Hizbullah di Lebanon terkait dengan para pihak yang bertikai ini, Amerika, Israel, dan Iran. Israel tetap melanjutkan serangan ke Lebanon meski Amerika dan Iran telah menyepakati gencatan senjata. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan target atau tujuan Amerika dan Israel dalam perang melawan Iran. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan sedikit corak pandang, tetapi mereka masih berada dalam satu kondisi ya, bahwa tujuan politik dari Amerika ini kan sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah degradasi terhadap kemampuan militer dari Iran itu sendiri, pemukulan mundur ya, dan juga Ali Khamenei juga yang akhirnya wafat, dan juga mereka berharap agar nanti ke depannya fasilitas-fasilitas teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Iran ini akhirnya berkurang secara drastis. Nah, tetapi kalau Israel ini kan tidak, Israel berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai diplomasi ini nanti malah melemahkan ya posisi-posisi tawar Israel, karena memang Israel berada pada posisi yang cukup kritis. Kenapa? Karena kalau kita lihat petanya ini kan proksinya ada 3 gitu, ya milisi Irak ya itu juga melakukan serangan, Houthi juga sama, sesekali waktu mereka juga menembakkan berapa rudal-rudal, ya terus juga dari Lebanon dengan berapa serangan dan juga ada berapa titik-titik yang akhirnya hancur ya, dan juga itu merupakan fasilitas-fasilitas infrastruktur dari masyarakat sipil ini yang akhirnya membuat Israel ketika memegang terlalu banyak battlefront, mereka terpaksa harus mengambil satu sikap bahwa Lebanon tidak termasuk, dan posisi serta seluruh serangan yang mereka lakukan dianggap ini menjadi satu poin penting untuk nanti melakukan pendudukan secara total ya. Sikap Israel yang terus menyerang Hizbullah di Lebanon berpotensi mengancam kesepakatan gencatan senjata dan proses perundingan Amerika dan Iran untuk mengakhiri perang yang akan digelar di Islamabad. Iran telah memperingatkan akan kembali menutup Selat Hormuz jika Israel tidak menghentikan serangan ke Lebanon. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, menyatakan Presiden Trump setuju melakukan gencatan senjata karena tujuan militer Amerika dalam perang melawan Iran telah tercapai. Menurut Vance, Trump juga meminta Iran segera membuka Selat Hormuz. Let me just say a few things. First of all, what the president set out to do was decimate the Iranian military, decimate their ability to wage conventional war. And that military objective, as the president said yesterday, as I said yesterday, has been achieved. And because of that, what the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, and not just the United States, but also our allies, have agreed to stop attacking. And that is the
Peneliti keamanan internasional dari Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri menilai, jika Amerika merasa tujuan dalam berperang dengan Iran telah tercapai, maka harus segera mencari cara agar bisa segera keluar dari perang di Timur Tengah ini. Menurut Aisyah, ada 3 skenario Amerika keluar dari perang, dan skenario terbaik adalah Amerika bisa keluar dari perang pada bulan April ini. Sini ada 3 skenario utama yang mau saya khawatir sebenarnya. Yang pertama itu adalah ini best case skenario ketika perangnya memang berakhir di April ini ya, dengan pembicaraan both America and Iran fold dan kemudian setuju terhadap perundingan, dan di sini yang paling penting adalah faktor trust dari Iran terhadap Amerika Serikat. Karena ada trauma yang kemudian muncul dari Iran ya setelah Amerika Serikat ini beberapa kali mundur dari perundingan dan malah menyerang. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah di bulan Juli nanti, karena perang di Timur Tengah khususnya di Gulf State itu selalu berakhir di musim summer karena panas, dan kemudian di sini kita harus mempertimbangkan juga willingness to fight dari tentaranya dan capability dari tentara Amerika Serikat. Nah, lalu yang ketiga ini di bulan November, ini adalah skenario perang paling lama ya. Betul, ketika ada pemilu sela di mana kemudian kita tahu bahwa Republikan sekarang polling rate approval rate ini sangat jatuh, dan itu bisa sebenarnya menghilangkan political will Amerika Serikat untuk bertempur. Jadi saya rasa kita harus menyiapkan kemungkinan 3 skenario itu, meskipun lagi-lagi yang paling best skenario itu adalah di bulan April. Menarik dinanti bagaimana pihak-pihak yang terlibat perang menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan. Hasil perundingan yang akan digelar di Islamabad tidak hanya akan menentukan arah politik keamanan dan ekonomi Timur Tengah, tetapi juga menentukan geopolitik dan geoekonomi global. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Amerika Serikat dan Iran menurunkan tensi konflik dengan melakukan gencatan senjata. Salah satu poin yang jadi persyaratan adalah Selat Hormuz dibuka kembali. Apakah berhentinya perang selama 2 minggu akan berdampak pada perekonomian dunia? Kami segera kembali, tetap di Sapa Indonesia Malam. Setelah sebulan terlibat perang terbuka, Amerika Serikat dan Iran menurunkan tensi dengan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun Presiden Donald Trump mengajukan syarat Presiden Prabowo Subianto bilang, ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketegangan geopolitik di wilayah Selat Hormuz. Prabowo menambahkan, kondisi Indonesia saat ini lebih baik dari negara lain. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah, yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan,
setelah menemukan sumber pasokan minyak mentah pengganti dari berbagai negara untuk menutupi ketergantungan impor dari Timur Tengah. Dengan demikian, pasokan bahan baku BBM di dalam negeri dipastikan aman dan tidak terganggu. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Meski demikian, pemerintah bersama pihak badan usaha seperti Pertamina maupun swasta sedang mengevaluasi harga BBM non-subsidi. Ya, lantas sejauh mana gencatan senjata akan berdampak pada perekonomian dunia dan apakah gencatan senjata akan berujung pada perdamaian? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dan Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore Prof, selamat sore Mas Rizal. Selamat sore, Mbak. Ya, kita mulai dulu dari kesepakatan gencatan senjata. Ini akan berdampak seperti apa kepada dunia, Prof Hikmah? Sebenarnya dampaknya akan positif ya, tetapi baru 1 hari berjalan, ini ada isu yang menjadi masalah, yaitu apakah sebenarnya gencatan senjata ini dilakukan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, atau Iran dengan sekutunya. Karena kita tahu sekarang ini Israel masih melakukan penyerangan ke Lebanon, Lebanon Selatan, bahkan ke ibu kotanya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa jangan-jangan Israel ini tidak menghendaki Amerika Serikat menghentikan serangan ke Iran. Karena apa? Tujuan dari Israel itu belum tercapai, yaitu mengganti rezim dari mullah ke sistem kerajaan di mana Reza Pahlavi yang diharapkan menjadi pemimpin di Iran. Nah, masalahnya adalah apakah di dalam 10 poin yang disampaikan oleh pihak Iran itu termasuk larangan untuk menyerang Iran dan sekutunya atau hanya Iran saja? Karena kalau dalam 10 proposal poin yang disampaikan oleh Iran, salah satunya penghentian perang di semua front, termasuk melawan perlawanan Islam yang heroik di Lebanon. Artinya kan poin ini sudah ada, Amerika Serikat menyetujui, tapi rekannya Israel tidak terima dan tetap mengecualikan Lebanon. Ada apa ini? Masih satu geng atau enggak? Saya rasa sebenarnya tidak satu geng ya, karena begini, dari pihak Israel mau melakukan sabotase terhadap apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena bagi Trump, yang menjadi resiko itu adalah keberadaan dia sebagai seorang presiden di Amerika Serikat. Karena banyak warganya yang tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Trump, dan ini untuk kepentingan Israel. Kalau misalnya ternyata Amerika Serikat masih menyerang Iran, ini rakyatnya akan tidak percaya pada Trump bahwa perang ini sebenarnya perang untuk Israel, bukan untuk Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan bahwa ini akan ada semacam sabotase oleh pihak Israel dengan harapan Amerika Serikat akan melancarkan lagi setelah 2 minggu atau bahkan lebih cepat serangan kepada Iran. Karena saat sekarang, karena adanya serangan dari Israel ke Lebanon, Selat Hormuz kelihatannya ditutup lagi oleh pihak Iran, gitu ya. Iya, benar. Paling tidak boleh melewati dari Selat Hormuz ini kapal-kapal yang tadinya sudah akan diokekan begitu. Ini menunjukkan bahwa Iran ingin agar Israel menjaga kesepakatan itu, dan ini sudah dikonfirm oleh Pakistan sebagai mediator, Perdana Menterinya, yang mengatakan memang ini termasuk juga terhadap sekutu-sekutu dari Iran, seperti itu. Sebelum saya ke Mas Rizal, Prof, tolong dijawab. Jadi, apakah menurut Anda sendiri gencatan senjata akan berjalan persis 2 minggu seperti kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran? Karena Iran sebelumnya juga sudah mengancam akan mengakhiri gencatan senjata jika Israel terus menyerang Lebanon. Ya. Jadi kalau misalnya soal 2 minggu, ini kadang-kadang Trump itu selalu mengatakan kalau misalnya buat deadline 2 minggu. Kita nggak tahu kenapa, pokoknya 2 minggu. Itu yang seringkali dilakukan. Nah, apakah benar 2 minggu atau tidak, kita tidak tahu.
tetapi yang kita harapkan bahwa upaya ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk keluar dari perang ini. Karena sekali lagi sebagaimana saya katakan, di Amerika Serikat ini rakyatnya tidak menyetujui, bahkan juga para politisinya tidak menyetujui perang yang di Iran yang berkepanjangan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Amerika Serikat tidak ada dan Lebanon terus diserang oleh Israel, ini kan akan membuat Iran akan menyerang Tel Aviv. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah Amerika Serikat nantinya akan kembali melakukan serangan balik ke Iran, begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Rizal. Sebelumnya, menyusul kesepakatan gencatan senjata, harga minyak turun cukup drastis. Tapi ketika penyerangan kembali dilakukan oleh Israel ke Lebanon, harga minyak langsung naik. Memang masih di bawah 100, tapi tetap di atas $97 per barel. Apakah masih ada harapan perbaikan ataupun kestabilan ekonomi di tengah gencatan senjata 2 minggu? Iya, saya kira per menit tadi sudah sampai ke 99 dolar per barel gitu ya. Dan nampaknya resiko ekonomi ke Indonesia memang agak sedikit turun ya, tetapi belum hilang. Apalagi sekarang naik lagi ya. Karena memang selama ini kan beban dari kenaikan harga ICP juga ditanggung oleh pemerintah, maka tentu akan beban lagi ya terhadap fiskal. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan. Artinya apa? Pasar membaca bahwa cash fire ini masih rapuh karena masih beresiko ya. Bahkan lalu lintas di Selat Hormuz juga belum pulih normal. Per hari ini juga Iran akan menutup ya, karena Israel masih melanjutkan serangan ke Lebanon. Bahkan ada dorongan dari sejumlah negara agar akses Selat Hormuz ini juga dibuka ya tanpa syarat. Namun tentu konsekuensinya bagi Indonesia jelas ya, volatilitas harga minyak masih tinggi, biaya asuransi dan freight energy juga masih nominalnya cukup besar, dan import inflation juga masih menganga nih ya, dan juga tentu membayangi lewat kanal energi. Jadi meskipun Menteri Bahlil mengatakan sudah mengantongi sejumlah negara sebagai asal impor minyak, tetap tidak begitu menyenangkan hati kita, Mas Rizal? Ya, saya kira memang masih punya resiko gitu ya, meskipun sumbernya bukan lagi dari Selat Hormuz katakanlah secara mayoritas, ada alternatif, tetapi tentu kan kita negara yang sangat tergantung kepada stok ya, kepada kelancaran dari importasi gitu. Artinya apa? Meskipun katakanlah gencatan senjata ini masih memberi ruang bernafas, tapi belum memberi rasa aman ya, karena pemerintah juga kan kisaran ya hampir 10 sampai 14 hari ini kan bukan sebuah euforia, tapi justru challenging untuk mengunci pasokan, kemudian juga mempertebal buffer energi dan mengurangi ketergantungan pada respon darurat. Saya kira itu. Dan yang kita tahu bahwa Selat Hormuz ini kembali ditutup setelah ada penyerangan dari Israel kepada Lebanon, dan juga memang tetap akan dikenakan tarif Selat Hormuz 34 miliar rupiah tetap berlaku katanya, Prof. Jadi apakah posisi Iran sebagai otorisasi dari Hormuz ini tidak melanggar ketentuan internasional, Prof. Hikmah? Jadi begini, kalau kita bicara terkait dengan ketentuan internasional, hukum internasional, maka hukum internasional itu dibagi dua, dalam keadaan damai dan dalam keadaan perang. Nah, saya menduga Iran masih menganggap bahwa ini dalam keadaan perang, sehingga ketentuan-ketentuan dalam keadaan damai itu tidak berlaku. Oleh karena itu, Iran sekarang ini dalam posisi ingin mengendalikan Selat Hormuz, karena ini menjadi kunci bagi dia untuk bisa menghalau serangan dari Amerika maupun Israel, dan untuk bisa bertahan begitu. Nah, oleh karena itu Selat Hormuz masih dipegang, tetapi kita tahu bahwa salah satu poin yang akan dibahas ini adalah berkaitan dengan Selat Hormuz ini. Tentu dari pihak Amerika Serikat ingin supaya Selat Hormuz ini kalau bisa dipegang oleh dua negara ini, Amerika Serikat dan Iran. Tapi mungkin juga nanti kesepakatannya adalah dua negara ini akan memegang, tapi dia akan menunjuk otorita yang mengatur, sehingga bisa dilakukan secara bebas, tetapi dengan catatan ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi untuk kepentingan dua negara ini, terutama dalam pengenaan tarif ya, karena saya yakin Iran minta
ada kompensasi dari Amerika Serikat dari perang ini, tapi Amerika Serikat tidak mau mengeluarkan uang, maka uang itu harusnya dari mungkin tarif. Saya tidak tahu, tapi arrangementnya mungkin seperti apa saya tidak tahu, belum tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, Mas Rizal, apakah Iran mau berbagi Selat Hormuz karena selama ini Hormuz menjadi senjata strategis dalam menyerang atau membalas Amerika Serikat? Nanti dijawab. Kami silakan kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Rizal, dengan perkembangan selama ini yang kita lihat, Iran sangat memegang Selat Hormuz sebagai salah satu senjata memenangkan perang dengan Amerika Serikat. Lantas apakah menurut ekonom maupun reaksi pasar bahwa Iran mau berbagi dengan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz? Saya mungkin nanti Prof juga mungkin lebih paham ya terkait dengan hukum internasionalnya nih. Jadi saya kira tidak ada ya di UNCLOS itu Selat Hormuz itu jalur internasional yang semua kapal punya hak transit di situ. Kemudian negara pesisir katakanlah Iran dan Oman tidak boleh juga sebenarnya memungut tol atau membatasi secara sepihak. Tapi secara hukum global tidak ada ruang untuk Iran untuk membagi atau memonopoli kontrol gitu ya. Tetapi fakta saat ini Iran justru memperkuat kontrol ya, bukan berbagi. Jadi kalau apakah kemudian Iran akan legowo gitu ya, saya kira kan tergantung dari negosiasi ya, lagi-lagi tergantung dari geopolitik. Artinya apa? Artinya bahwa kontrol akses oleh Iran bukan governance bersama, saya kira. Jadi narasi share control sebenarnya hanya wacana geopolitik saya melihat, dan nampaknya AS sempat mengusulkan ya semacam koordinasi atau joint arrangement, tetapi Iran kemungkinan akan mengontrol dan reopening menjelang renegosiasi gitu. Tapi tentu realitasnya Iran tetap ingin memegang kendali utama sebagai leverage geopolitik ya. Bahkan saya kira negara Barat dan juga Uni Eropa justru menolak kontrol Iran karena berbahaya bagi sistem global. Jadi kalau kemudian narasi berbagi di sini lebih kepada negosiasi politik sementara, bukan sistem yang permanen. Dan ini yang harus cermati oleh Indonesia ya. Tentu ini akan punya implikasi gitu terhadap tidak hanya biaya global naik gitu ya, tetapi juga pasar energi juga akan menjadi lebih mahal dan tidak pasti, serta Indonesia sebagai net importer country tentu tekanan subsidi terhadap fiskal itu juga akan semakin kuat dan resiko supply disruption-nya juga akan semakin menguat. Mas Rizal, pemerintah Menteri Bahlil kan mengatakan bahwa akan diversifikasi sumber impor energi. Tapi pertanyaannya, apakah segampang itu? Karena sekarang ini pun sudah banyak tender yang akan menerima penawaran harga paling kompetitif. Iya. Saya kira boleh saja gitu ya, cuma harus siap dengan harga yang kompetitif kan gitu. Jadi kalau kemudian diversifikasi minyak tidak hanya yang lewat Selat Hormuz gitu ya, yang selama ini juga lebih banyak importasi dari Singapura katakanlah, atau lewat dari beberapa negara di Afrika. Hanya saja ya lagi-lagi harga akan sama begitu, toh harga mengikuti harga global yang terjadi saat ini kan gitu. Artinya pemerintah tetap akan mengeluarkan besaran subsidi ya yang sesuai dengan harga minyak yang berlaku saat ini. Kalau kemudian kita mendapatkan katakanlah harga yang lebih rendah, rasanya agak sulit. Bahkan di beberapa negara kan tetap menggunakan ICP yang sama, saya kira itu. Prof Hik, perundingan baru akan berlangsung sekitar 10 April. Bagaimana Anda menilai atau berjalannya kesepakatan nanti setelah yang kita lihat Israel menyerang Lebanon dan ini melarang 10 poin kesepakatan yang diserahkan Iran kepada Amerika? Ya, yang pasti saya membayangkan perundingan akan sangat alot ya, karena yang pasti Iran sudah mengajukan proposal dan proposal itu yang dijadikan dasar oleh Amerika Serikat untuk dibahas. Dan kita tahu dalam 15 poin proposal yang disampaikan oleh Amerika Serikat ada juga berkaitan dengan Selat Hormuz. Dan sebenarnya Selat Hormuz ini mau dikuasai oleh Amerika Serikat. Meskipun tadi Mas Rizal katakan bahwa dalam ketentuan UNCLOS itu sebenarnya tidak boleh ada seperti itu. Bahkan dalam konteks terusan Suez misalnya, itu
Kalau untuk maintenance mungkin boleh ya, tetapi kalau misalnya menghambat itu yang tentu tidak diperbolehkan. Namun demikian, yang kita harus pahami ini karena akan ada tarik-tarikan bagaimana memperlakukan Selat Hormuz ini. Apakah nanti karena dari pihak Amerika Serikat tidak ingin lagi ke depan Iran akan memanfaatkan Selat Hormuz ini sebagai kunci bagi tanda kutip bertahannya Iran begitu ya. Tapi dari Iran dia akan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini sangat strategis sehingga dia harus memegang ini. Nah ini yang nanti kita harus tunggu. Saya nggak berani mengatakan arahnya kemana. Tapi saya yakin bahwa mereka tentu akan diingatkan bahwa ada ketentuan hukum internasional yang mereka harus patuhi gitu ya. Meskipun, jadi exit strategi kedua negara nggak jalan, Prof? Nah, mudah-mudahan ada titik temunya. Kita tidak tahu titik temunya seperti apa. Apakah nanti ada otorita yang akan ditunjuk untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan atau gimana? Saya juga tidak tahu. Tapi ini akan menjadi perundingan yang sangat alot menurut saya. Oke, saya tarik ke Mas Rizal. Kalau masalah Hormuz, ini ternyata kapal dari Pertamina juga belum lolos bebas dari Selat Hormuz. Nah, ini bagaimana dampak ketahanan energi kita kalau belum ada jaminan sampai ke Indonesia? Ya, berkaitan dengan katakanlah ya memang lagi-lagi karena kita net importer ya mau tidak mau kan kita harus mengimpor kan gitu ya dari sentra-sentra produksi terutama di beberapa negara yang memang tidak lewat Selat Hormuz katakanlah. Hanya saja apakah itu kemudian terus-terusan begitu ya. Rasanya juga kita mesti mendeliver sumber energi ini juga dengan memanfaatkan produksi dalam negeri, mengoptimalkan produksi dalam negeri termasuk diversifikasi energi. Tapi kalau kemudian kita bicara terkait dengan ini kan ramai juga nih dua kapal ini ya, Pertamina Pride dan Gumsunoro ini. Ini kan juga memang hingga saat ini kita juga masih menunggu begitu ya. Dan ini tentu bukan solusi saya kira untuk jangka panjang ya. Ini solusi jangka pendek kalaulah mereka bisa masuk gitu ya, apalagi kan rutenya tidak rute Selat Hormuz kan lewat mutar begitu ya ke atasnya kan kira-kira gitu. Nah jadi memang dua kapal ini saya kira dalam konteks traffic di Hormuz ini juga menjadi indikator gitu bahwa normalisasi pasokan global yang belum otomatis berarti normalisasi pasokan Indonesia juga belum aman begitu. Artinya kalau kemudian dua kapal ini katakan kalau dua kapal ini ya adalah merupakan sinyal kerentanan logistik kita bukan sekedar isu teknis pelayaran gitu ya. Artinya apa? Artinya Indonesia untuk menjaga keamanan gitu ya dari energi khususnya minyak, maka ini menjadi sangat strategis untuk mencari solusi selain importasi lewat Selat Hormuz dan diversifikasi melalui negara-negara lain. Saya kira itu. Ya, Prof. Hik, menurut Anda sendiri, kenapa dua kapal Pertamina belum lolos dari Hormuz, pihak Indonesia masih terus melakukan lobby Iran? Ada apa menurut Anda? Ya, saya tidak tahu persis ya, tapi kalau saya boleh menduga-duga ada tiga hal. Pertama, karena kapal itu kan bukan berbendera Indonesia. Yang saya ketahui itu berbendera Panama dan satu lagi saya lupa. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah apakah Iran mengenakan tarif tertentu untuk supaya bisa keluar. Yang ini mungkin juga bagian dari negosiasi. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya teknis di lapangan yang saya sendiri juga kurang tahu yang membuat dua kapal ini belum bisa lewat karena kita tahu kapal-kapal dari Cina itu sudah lewat. Prof. Hik? Ya. Ya, tapi Prof, lantas kalaupun nanti kita menuju ke meja perundingan lagi di mana ada kesepakatan mencapai kesepakatan gencatan senjata, kira-kira pihak mana yang bakalan alert, Prof? Amerika atau Iran? Ya, yang pasti Trump sudah mengatakan bahwa Iran ini adalah negara yang tentu akan sulit untuk bisa ditaklukkan ya. Jadi nantinya ini Iran yang akan bertahan terus, meskipun kemarin ini terkait dengan Selat Hormuz kan ada rencana resolusi Dewan Keamanan PBB yang membolehkan negara untuk bisa
menembus Selat Hormuz dengan kekerasan, walaupun itu akhirnya dibatalkan, tidak diveto ya, tidak jadi resolusi. Nah, dalam konteks seperti ini, Iran tahu bahwa masyarakat dunia itu sangat tergantung pada Selat Hormuz. Nah, cuman masalahnya bagaimana titik yang bisa disepakati antara kepentingan Iran, kepentingan masyarakat dunia, sehingga Iran pun tidak dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional. Oke, Mas Rizal, tadi disampaikan oleh Hik bahwa perundingan bisa saja berjalan alot. Jika memang sangat alot, bagaimana nanti kira-kira perkiraan ataupun hitungan para ekonom melihat sejarah, apakah harga minyak akan terus melambung tinggi, melihat mungkin masih jauh kesepakatan damai? Ya, saya kira tentu ini punya implikasi ya terhadap harga minyak. Karena alot itu rasional karena masing-masing memegang nilai tawar tentu saja ya. Apalagi Iran sekarang dari sisi militer juga sangat kuat, bahkan punya penguasaan di Selat Hormuz. Dan tentu ini bukan saja dari sisi geopolitik tetapi dari sisi ekonomi. Tentu proses tawar-menawar ini pasti negosiasikan bukan hanya harga barang ya, tetapi akses energi, keamanan, jalur pelayaran, pengaruh regional, termasuk juga mungkin kalau saya istilahkan dalam ekonomi itu cost of the escalation gitu ya. Dan ini tentu akan berpengaruh terhadap harga energi maupun tentu harga-harga barang. Nah, untuk itu maka dampaknya tentu volatilitas menjadi concern gitu ya. Bukan hanya harga minyak di leverage terus akan volatil gitu ya, tetapi juga resiko premi juga akan semakin mahal, bahkan pasar sulit untuk pricing resiko secara stabil, dan ini menciptakan uncertainty baru ya yang terus harus dibayar oleh negara net importer seperti Indonesia. Dan implikasi bagi Indonesia tentu perundingan yang alot berarti biaya energi tidak turun dengan cepat ya, resiko keterlambatan pasokan juga tetap tinggi, kemudian APBN tentu akan menghadapi tekanan yang berkelanjutan, serta inflasi dari satu sisi logistik dan juga bahan baku semakin tinggi gitu harganya. Dan Indonesia memang dalam posisi bukan lagi price maker, tapi price taker dan risk absorber. Nah, itu saya kira Mbak. Baik, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Prof. Hikmawanto telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama. Saudara, meski Amerika Serikat Iran menyepakati gencatan senjata, Israel Sekutu Amerika masih terus membombardir Lebanon. Apakah ini akan memengaruhi gencatan senjata? Kami segera kembali. Topik lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Korps Garda Revolusi Iran merilis peluncuran gelombang serangan ke-100 untuk mengenang mantan pemimpin Hizbullah Said Hassan Nasrallah. Iran mengatakan telah menyerang lebih dari 25 target strategis musuh. Serangan dilakukan usai Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan. Dalam gencatan senjata itu, Iran menyodorkan 10 syarat, diantaranya penghentian agresi termasuk ke Lebanon. Sementara Amerika Serikat menginginkan pembukaan Selat Hormuz. Kerusakan besar terjadi di kota Beirut, Lebanon menyusul serangan udara Israel yang disebut-sebut sebagai serangan terbesar sejak invasi Lebanon 1982 silam. Serangan Israel dilancarkan saat Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Visual ini menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur serta puluhan kendaraan hangus akibat serangan Israel. Pemerintah Lebanon menyatakan ratusan orang tewas dan terluka akibat gelombang serangan udara Israel kemarin waktu setempat. Sementara IDF menyatakan telah melakukan serangan besar yang menargetkan 100 situs Hizbullah di kota Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Rentetan serangan udara Israel ke Beirut pada hari Rabu waktu setempat memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Serangan Israel terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata ditekan AS dan Iran.
Sejak diumumkan, Israel mengatakan kesepakatan gencatan itu tidak mencakup Lebanon, meskipun mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Belum jelas apa yang menjadi sasaran, namun beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Sejak pecahnya perang Israel-Hezbollah pada 2 Maret silam, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Media Turki Anadolu Agency melaporkan salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut, Lebanon. Momen serangan itu terekam kamera pemantau. Asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran panik dan berlarian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel tetap menggempur Hezbollah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika Serikat. Serangan Israel ini melanggar syarat gencatan senjata yang diajukan Iran. עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Menteri Urusan Sosial Lebanon mengecam serangan Israel ke Lebanon meski gencatan senjata AS Iran sudah diumumkan. Ia mengatakan pemerintah Lebanon siap bernegosiasi dengan Israel untuk mengakhiri permusuhan. I mentioned unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not, including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate on its behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we are ready, and there's calls and efforts being made as we speak. Saat ini jelang pukul 3 sore waktu Beirut, di tengah kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Israel tak berhenti menyerang Lebanon untuk memburu Hezbollah. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia. Dan bergabung lewat sambungan dalam jaringan juga bersama kami, warga negara Indonesia di Lebanon, Muhammad Al-Hafiz. Selamat malam dari Jakarta semuanya, dengan Tifal di studio. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih. Sudah semua bergabung bersama kami kali ini, dan kami paham juga Mas Hafid di tengah kondisi yang ada saat ini masih berkenan untuk bergabung. Kami apresiasi Anda sudah mau berdiskusi bersama kami. Beri gambaran kepada saya, Mas, keadaan di situ, jarak dari lancaran serangan Israel terakhir kali ke sana dengan titik Anda tinggal berkegiatan itu sejauh apa, dan sebagaimana kondisinya saat ini di sana? Iya, Mas, terima kasih. Untuk saat ini bisa kita simpulkan menurut yang saya pantau, keadaan di Beirut itu aman, tetapi tidak nyaman karena kondisi di Beirut sangat dinamis begitu. Buktinya pada hari ini pemerintah Lebanon menetapkan hari Kamis sebagai hari berkabung nasional. Aktivitas tidak selonggar hari-hari sebelumnya, mengingat hari Rabu kemarin serangan yang tiba-tiba dan membabi buta, karena biasanya serangan itu
berpusat di pinggiran selatan kota Beirut atau disebut Dahiyeh. Akan tetapi kemarin serangan yang sangat disayangkan yang diluncurkan oleh IDF menargetkan banyak sekali warga sipil yang sedang beraktivitas begitu. Dan untuk saat ini Mas, keadaan ya normal, buktinya mobil-mobil kendaraan lalu lalang dan warga setempat tetap beraktivitas. Namun dengan catatan pemerintah meminta warga setempat untuk berhati-hati, memfollow up berita dan tidak pergi kecuali dengan hajat maupun darurat. Begitu. Nah, kalau posisi Anda sekarang dengan serangan yang terjadi terakhir kali, itu seberapa dekat atau seberapa jauh jaraknya, Mas? Iya, Mas. Jarak dari tempat saya tinggal sekitar 2 kilo, Mas. 2 kilometer. Sehingga dentuman itu cukup keras terdengar ya saat letupan itu muncul, di target itu mulai dilancarkan oleh Israel. Benar Mas, benar. Dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi Mas, sangat-sangat jelas dari tempat saya tinggal. Begitu. Oke, dan Anda tinggal di sana bersama dengan anggota keluarga Anda yang lain atau mungkin dengan teman-teman WNI yang lain juga, atau gimana kondisi saat itu? Iya Mas, serangan yang tiba-tiba itu sangat membuat, khusus bagi saya merasakan histeria dan panik karena kan kami kan sangat-sangat memfollow up Mas. Jadi ada media sosial, grup WhatsApp yang memberikan berita-berita warning tempat-tempat ataupun titik-titik yang akan diserang, sehingga kita bisa menjauhi radius dari serangan tersebut. Akan tetapi pada Rabu kemarin sangat-sangat di luar khayal Mas, maksudnya di luar perkiraan kita. Warga setempat masih banyak yang beraktivitas lalu lalang dan kemudian sangat begitu panik. Baik. Kemarin itu Mas. Oke, Pak Stanis, begini, kalau melihat konteks yang ada sekarang dan mencermati pernyataan dari dua belah pihak, Pak, AS bilang bahwa bagian dari kesepakatan gencatan senjata itu tidak termasuk soal Lebanon. Sementara dari Iran bilang sudah termasuk dengan Lebanon. Bahkan ditegaskan oleh Abbas Araghchi, Menlu Iran, AS tidak bisa mendapatkan dua hal sekaligus, masalah gencatan senjata dan perang berkelanjutan melalui Israel. Anda membacanya Pak Stanis, sekompleks apa perang yang ada sekarang ini? Di Lebanon terutama. Ya, di Timur Tengah memang situasinya kompleks, ketidakpastiannya tinggi. Dan ini kan saya lihat bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang belum sepakat. Jadi ada kesepakatan yang belum sepakat sehingga dilaksanakan parsial. Tetapi di dalam hal ini, di dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengecam bahwa negara yang pertama kali melakukan serangan itu kita harus kecam. Yang kedua, negara yang melanggar kesepakatan dari perjanjian yang sudah disepakati itu juga harus kita kecam. Karena apapun yang terjadi, kita bukan pendukung Amerika, bukan pendukung Iran atau pendukung apa, kita pendukung perdamaian, kita pendukung kemanusiaan. Jadi itulah yang harusnya kita dukung untuk diwujudkan. Nah, saya sangat apresiasi ketika Lebanon mengatakan siap untuk melakukan perundingan dengan Israel. Itulah yang harusnya kita dukung untuk mewujudkan perdamaian itu. Nah, di dalam situasi seperti ini yang ketidakpastiannya tinggi, pasti itu yang harus kita tanyakan pertama kali adalah siapa yang diuntungkan. Nah, biasanya ketika siapa yang diuntungkan ini muncul pihak-pihak yang melakukan manuver-manuver, dialah yang sebenarnya nampak sekali diuntungkan dengan peristiwa ini, entah dengan aksi-aksinya atau mendapatkan manfaat. Dan kita lihat di tengah dunia semua menyoroti terkait Iran dengan Amerika, mereka sudah bersepakat walaupun belum sepakat penuh untuk melakukan jeda, tiba-tiba Israel melakukan serangan yang ke Lebanon. Saya kira ini suatu tindakan yang harus kita kecam. Tapi kalau kemudian melihat polanya seperti ini polanya Israel menyerang seperti konteks mereka menyerang Hamas di Gaza nggak, Pak Stanis? Ya, Israel kan serangannya memang juga tidak bisa ditebak. Siapapun melakukan perang seperti ini kan tidak bisa ditebak. Tapi
apapun tujuannya, siapapun targetnya ya, serangan-serangan seperti ini kan tidak bisa kita bela, dan ini harus kita kecamin dulu. Mau ke Hezbollah, mau siapa, selama di situ ada masyarakat sipil menjadi korban, kemudian ada perjanjian yang dilanggar, ada serangan yang pertama kali tiba-tiba seperti itu harus kita kecamin dulu, dan itu sangat tidak terpuji ketika Israel, harusnya kan Israel itu kalau misalnya dia mau mewujudkan perdamaian dunia, dia mendukung itu, melakukan jeda juga. Tapi ini kan tidak. Dia melakukan serangan di tengah-tengah seperti melakukan provokasi sebenarnya. Provokasi ketika Amerika dan Iran sedang jeda, dia malah melakukan itu. Ini kan tampak semacam provokasi itu. Karena alasan dari Amerika nih, Amerika sebagai sekutu garis kerasnya Israel bilang Hizbullah yang mulai duluan nyerang Israel, makanya Israel nyerang balik. Nah, gimana tuh Mas? Kita lihat dari data dari yang ada saja, siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. Saat ini yang data yang ada di kita itu kan yang menjadi korban adalah Lebanon. Sementara kita tidak melihat bahwa Israel seperti itu. Kita bukan membela Lebanon atau membela Israel, tapi siapapun yang melakukan serangan itu ya harus kita kecamin dulu, karena ini saatnya jeda itu loh. Jadi siapapun tidak boleh melakukan itu. Jadi harusnya menghargai perundingan itu, menahan diri, tidak melakukan serangan, dan langkah-langkah yang dilakukan saat ini adalah langkah-langkah perundingan, bukan mengukang senjata dan menembakkannya gitu loh. Oke. Mas Hafiz, efek dari serangan Israel ke Lebanon ini sejauh mana berdampak untuk fasilitas dasar selama Anda tinggal? Kayak air, listrik, kebutuhan makan, ada yang terganggu nggak sejauh ini? Iya Mas, alhamdulillah untuk logistik maupun air dan obat-obatan menurut sumber yang saya baca tetap tersalurkan Mas. Tidak ada isu putusnya logistik ataupun sumber air begitu. Tapi ada bantuan nggak yang disiapkan dari pemerintah Lebanon atau pemerintah kota Beirut untuk warga-warga yang ya sebagai antisipasi lah kalau kemudian eskalasinya makin tinggi berikutnya? Iya Mas, dari awal perang itu ketika Israel membuka front baru yaitu Israel versus Lebanon, dari awal perang pemerintah Lebanon telah membuka tempat-tempat untuk buat pengungsian warga Mas. Jadi untuk tempat pengungsian dari awal sudah aksesnya sangat besar. Contohnya stadion utama sepak bola Lebanon dijadikan tempat untuk pengungsian maupun sekolah-sekolah dan rumah sakit begitu Mas. Oke, dengan kondisi yang sefatal ini efeknya, entah ini mungkin pengalaman Anda pertama kali atau mungkin sudah pernah punya pengalaman mengalami ada momen-momen krusial, momen-momen darurat seperti ini, seberapa khawatir Anda sekarang Mas dengan keadaan eskalasi Israel menyerang Lebanon sekarang? Iya Mas, saya 2024 juga merasakan Mas perang yang dilancarkan oleh IDF. Untuk kekhawatiran hanya saja saya kaget dan teman-teman karena serangan yang tiba-tiba begitu. Karena 7 kali 24 jam kita selalu memfollow up terkait adakah warning dari IDF. Karena kota Beirut kemarin itu sangat-sangat mencekam karena tidak ada warning dari mereka. Adapun kalau di Dahiyeh, pinggiran selatan, memang dari dulu tidak ada warning. Ada warning ataupun tidak ada warning, pasti serangan 24 jam. Begitu Mas. Oke, dengan kondisi seperti ini Pak Stanis, ditambah ada komitmen juga dari Lebanon siap untuk bernegosiasi, sejauh mana kita bisa berekspektasi negosiasi itu bakal berjalan lancar? Satu, kemudian apakah ini akan berpengaruh juga untuk momen gencatan senjata yang sudah kadung diteken antara AS dan Iran? Karena dua-duanya masih bersikeras untuk urusannya soal Lebanon ini. Gimana prospek ke depannya? Kita bahas itu nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV.
Pak Stanis, kalau melihat pernyataan Trump yang selalu bilang 2 minggu ditambah lagi ini realisasikan dengan momen gencatan senjata 2 pekan antara AS dan Iran, sesungguhnya kita bisa meyakini bahwa ini betul-betul perangnya akan dijeda, atau jangan-jangan ini bagian dari semacam reproduce atau ngeriset lagi alutsisanya AS untuk ikut campur dan akan makin luas ke Lebanon itu? Ya, memang ada kekhawatiran banyak pihak yang mengatakan bahwa jeda ini adalah reload, istilah senjata reload amunisi gitu loh. Jadi dia perlu jeda untuk mengisi amunisi, itu yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi gitu. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya peristiwa jeda ini kan tidak lepas dari peran dari Pakistan. Islamabad melakukan peran penting untuk melakukan menjadi semacam fasilitator, mengkomunikasikan ke AS dan komunikasikan kepada Iran. Nah, kalau kita melihat kasus Lebanon dengan Israel, saya kira mereka memang tidak akan berdamai, tidak akan jeda kalau tidak ada pihak ketiga yang memfasilitasi itu. Nah, ini sebenarnya peran negara-negara Teluk itu sebaiknya sangat signifikan sebenarnya. Bagaimana supaya negara-negara Teluk ini mampu berperan untuk minimal memberikan fasilitas untuk kedua pihak ini untuk melakukan komunikasi. Nah, kita melihat kan bahwa Pakistan cukup besar manfaatnya, cukup besar perannya ketika berhasil membuat ini jeda itu. Nah, perlu diciptakan pihak ketiga, atau itu bisa satu negara atau banyak negara yang untuk menekan atau memaksa atau minimal mengajak, kalau dalam bahasa lebih halus, mengajak Israel dan mengajak Lebanon untuk berunding. Dan Lebanon sudah membuka pintu itu. Nah, seharusnya itu segera dilakukan, disambut bukan dengan membalas dengan senjata lagi, tetapi dengan membuka pintu perundingan supaya tidak terjadi serangan-serangan selanjutnya. Akankah itu berjalan mulus? Karena kalau saya kutip pernyataan Menlu Iran, dia bilang dengan serangan Israel ke Lebanon ini sesungguhnya bola itu ada di tangan Amerika Serikat, Pak Stanis. Ya, ini kan Amerika sama Israel kan saling melempar bola sebenarnya kan. Ketika kejadian yang dilakukan oleh Amerika, dia itu Israel. Nanti ketika Israel melakukan, ya nanti bisa aja melempar ke Amerika. Tapi kedua-duanya kan sebenarnya satu kubu itu. Mereka hanya melempar itu supaya untuk melempar tanggung jawab. Nah, yang paling penting sebenarnya kan ini bukan bolanya siapa gitu, tapi hentikanlah main bola ini gitu. Jadi sebaiknya semua pihak untuk menghentikan ini, apapun tanpa syarat untuk jeda dulu itu. Nah, Israel, saya melihat bahwa saya menyatakan bahwa ini provokasi gitu. Ketika sudah ada kesepakatan untuk berunding, kesepakatan untuk jeda, dia melakukan provokasi gitu. Nah, apakah ini murni Israel atau ini juga atas persetujuan Amerika, itu kan peristiwa di balik layar yang belum kita lihat gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya yang nampak saat ini adalah di Lebanon ada serangan dari Israel, dan itu sebenarnya tidak layak, tidak patut ketika ada kesepakatan jeda antara Iran dengan Amerika. Oke. Mas Hafiz, dengan kondisi yang ada sekarang dan kita belum tahu ini eskalasinya bakal berlanjut sampai kapan, intensitasnya akan setinggi apa, berapa hari ke depan, sudah adakah arahan dari KBRI Lebanon ke Anda dan teman-teman WNI untuk perlindungan diri kemana, atau mungkin sudah ada arahan dan kemungkinan untuk dibawa, untuk pulang kembali ke tanah air? Terkait ini, Mas, ini mungkin bukan otonomi saya sebagai warga negara. Hanya saja sebulan yang lalu saya telah mengungsikan diri atau mengevakuasi diri ke shelter basement kedutaan. Alhamdulillah kedutaan kita sangat aktif ya, Mas, ketika awal perang itu telah memberikan arahan melalui media sosial tentunya, dan juga ada grup warga negara kita di Lebanon, grup WA. Di situ kita bisa memantau 7 kali 24 jam terkait kondisi di Beirut, Lebanon. Alhamdulillah di kedutaan pasokan logistik dan kebutuhan dasar disanggupi oleh KBRI. Gitu, Mas. Tapi Anda pribadi, maaf saya potong, tapi kalau Anda pribadi dengan kondisi yang ada sekarang, Anda pengen pulang dulu nggak ke tanah air untuk sementara waktu sampai kondisi mereda? Jadi, Mas, saya beranggapan atau yang saya yakini tempat saya ini
untuk saat ini relatif lebih aman, Mas. Karena di pinggiran selatan Beirut yang memang sangat red zone, titik merah begitu. Untuk saat ini kedutaan besar hanya memberikan himbauan untuk mengevakuasi mandiri ataupun jika dekat tempat tinggal warga negara terdengar maupun dekat dengan titik-titik merah, hendaklah untuk mengevakuasi ke KBRI begitu, Mas. Tapi ada nggak Untuk yang teman-temannya lainnya- Mas yang mungkin mengajukan diri ke pihak kedutaan, mungkin bisa dibantu untuk pemulangan kembali ke tanah air sejauh ini yang Mas tahu? Untuk sekarang saya belum dapat informasi, Mas. Gitu. Bukan kapasitas kita. Oke. Berikut. Tapi yang Mas tahu jumlah warga negara kita yang ada di Lebanon atau di Beirut setidaknya itu ada berapa banyak ya Mas ya? Yang Mas tahu saja. Untuk jumlah warga negara saya kurang tahu, Mas. Kalau jumlah mahasiswa sekitar 40 orang kurang, Mas. Dan itu tinggalnya berdekatan dengan Mas juga atau nyebar juga di beberapa titik di Beirut itu? Iya, nyebar di Lebanon. Ada yang tinggal di ibu kota Lebanon, ada juga yang di Pon Liban atau Gunung Lebanon, distrik Gunung Lebanon, dan di BK ikut. Oke, terakhir Pak Stanis, kalau kemudian kondisi seperti ini, gencatan senjata langsung bisa langsung tidak berlanjut lagi kah? Karena ada komitmen juga dengan oleh Iran, IRGC bahkan bilang Iran akan turun tangan kalau kemudian Israel masih tetap menyerang Lebanon. Ya, saya kira yang diperlukan adalah menahan diri. Saya lihat kalau selama nanti tidak ada provokasi dari Israel, harusnya ini berlanjut. Memang tensinya tidak bisa langsung diturunkan dari serangan-serangan terus langsung berhenti. Biasanya kan ada penurunan tensi, mungkin serangan-serangan menengah dulu, kemudian kecil, baru nanti benar-benar berhenti. Ya harapannya tidak perlu seperti itu, tetapi langsung berhenti dan mentaati perjanjian atau kesepakatan supaya ini tidak berlarut-larut. Oke. Terakhir Mas Hafiz, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk keluarga yang ada di Indonesia dengan kondisi yang ada sekarang, Mas? Iya, Mas. Alhamdulillah sampai saat ini yang saya tahu warga kita tidak ada yang kena korban luka maupun yang lainnya. Alhamdulillah kita terus memantau informasi terupdate dari kedutaan. Alhamdulillah untuk saat ini saya merasakan aman, tetapi kondisi di Beirut sangat dinamis begitu. Karena kita tidak bisa tahu Israel tidak menyepakati ceasefire. Padahal di dini hari kemarin sudah ada kesepakatan gencatan, akan tetapi mereka melanggar. Jadi untuk saat ini kami 7 kali 24 jam terus memantau informasi tentunya dari KBRI. Baik. Untuk famili di Indonesia, mohon doanya, insya Allah kami semua aman di sini. Berikut, Mas. Amin. Kami doakan juga untuk Anda dan teman-teman WNI, entah itu yang bekerja statusnya atau mahasiswa dalam keadaan aman dan selamat di situ. Mas Hafiz, terima kasih ya sudah mau bergabung bersama kami. Terima Pak Stanis juga terima kasih sudah Mas. berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam dari Jakarta semuanya. Kami segera kembali sebentar lagi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dalam 3 tahun ke depan, Indonesia tidak akan lagi impor bahan bakar minyak atau BBM. Tetapi Kompas TV. Saudara tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo siap jika diminta jadi saksi kasus dugaan fitnah yang dilaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Hal ini disampaikan Roy di Polda Metro Jaya saat melakukan wajib lapor sebagai tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy sebut mendukung langkah Yusuf Kala melaporkan Rismon Sianipar ke Barreskrim terkait dugaan tudingan Rismon terhadap JK membiayai Roy Suryo 5 miliar untuk memperkarakan kasus ijazah Jokowi. Selain jadi saksi, Roy sebut dirinya siap jika diminta menjadi ahli dalam perkara ini. Bukan saya minta,
ditawarin gitu loh. Kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. Kita dukung statement Pak JK dan saya siap, atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung, membantu apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Berikutnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan korupsi pembangunan pendopo Gedung Cipta Karya. Penggeledahan itu dibenarkan oleh Menteri PU Dodi Hanggodo saat dimintai keterangan oleh wartawan. Menteri PU menyebut penyidik dari Kejati DKI meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Dia kan sudah ada awal dari video lah. Saya memang tidak mau saya terus. Saya bisa bahkan disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ada didatangi ya mau. Saya nggak ada yang jadi. Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Saya nggak nanya. Banyak ada berapa Pak? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejaksaan. Mungkin lebih jelasnya ada berapa? Nggak ada yang nanya. Ada yang disita nggak Pak? Kan belum, baru minta izin, datang minta izin. Ruangan apa aja Pak? Saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Indonesia tidak akan lagi impor bahan bakar minyak atau BMN. Prabowo menyatakan target tersebut akan dicapai melalui program elektrifikasi 100 gigawatt yang diharapkan selesai dalam 2 tahun. Program tersebut mencakup penutupan 13 pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN yang selama ini banyak mengonsumsi BBM. Penutupan PLTD tersebut menurut Prabowo dapat menghemat konsumsi BBM hingga 200.000 barel per hari. Saat ini Indonesia masih mengimpor BBM 1 juta barel per hari. Selain elektrifikasi pembangkit, Prabowo juga mendorong penggunaan kendaraan listrik serta pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya. Masih perlu impor sekarang ini 1 juta barrel sehari. Dengan kita tutup PLTD kita menghemat langsung 20%. Dan dengan nanti 100 gigawatt kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita 2-3 tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali. Kita punya kekuatan besar, kita benar sungguh-sungguh kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Masih Tarigan pamit. Sampai jumpa.